Zikir dan doa terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan. Kesehatan dan kebahagiaan adalah dambaan setiap manusia tentunya, ya. Selain kita harus berolahraga agar badan fisik kita selalu sehat, tentunya kita juga perlu memperhatikan kesehatan rohani kita, ya. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan sebuah bacaan zikir dan doa agar rohani kita, ya, selalu terjaga kesehatannya, sehingga bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doanya agar diberi nikmat dan sehat senantiasa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfirli lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini sobat muslim selalu dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apa, ya, serta selalu diberikan nikmat kelancaran rezeki, kelancaran usaha, serta dijauhkan dari segala mara bahaya maupun cobaan, ya, terutama cobaan fitnah dunia ini, ya. Baik sobat muslim, hal yang pertama kita idamkan adalah agar kita selalu diberikan nikmat sehat, ya, nikmat waktu maupun nikmat barokah. Nah, saya rasa inilah, ya, doa pertama yang akan saya sampaikan agar sobat juga dapat menerima segala kenikmatan tersebut, ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli ngaufiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakotika, yang artinya insya Allah ini, ya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Nah, tentunya selain nikmat sehat, kita juga tentunya menginginkan nikmat umur yang panjang, agar kita semakin dapat memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa di berikutnya ini
banyak sekali diajarkan oleh guru-guru kita ya, agar kita selalu berdoa dengan doa ini agar diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Allahumma tawil umurona wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa syabid imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila qairi qaribna wa nganni syari ab'idna waqdi kawaid jana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berilah kami umur yang panjang, berilah sehat pada tubuh kami, terangilah hati kami, mantapkanlah iman kami, baguskanlah amalan kami, lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, serta jauhkanlah kami dari segala kejahatan. Ya Allah, kabulkanlah segala kebutuhan kami di dalam persoalan agama, dunia, serta akhirat. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Nah, sobatku, dari kedua doa tersebut ya, saya bermaksud untuk maksud saya untuk mengajak sobat-sobat semua untuk segera bertaubat ya. Mumpung kita itu masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Maka dari itu ya, segeralah untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat bisa kita lakukan dengan berbagai cara, sobatku ya. Salah satunya ini dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Sebagai firman Allah ya, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152 ini. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, Allah ya, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku Allah, dan janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmatku. Begitulah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 152. Memang sebagai manusia ciptaan Allah tentu ya, kita tak pernah luput dari berbagai kesalahan ya, baik itu dosa-dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Jika dihitung ataupun kita mau menghitungnya akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu, kita tidak mungkin akan bisa menghitungnya, karena dosa-dosa kita semenjak kita mulai akil balik itu sudah mulai terhitung.
bagaikan debu yang berterbangan, ya mustahil sekali kita itu dapat menghitungnya. Sangat melimpah ruah dan jelas sekali akan terus bertambah, ya, sepanjang kita itu masih menjalani kehidupan di dunia ini. Maka salah satu caranya dengan kita menghambat atau mengurangi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya. Salah satu tobat yang harus kita lakukan yaitu dengan taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha itu tobat yang sebenar-benarnya tobat. Dengan hal itu insya Allah, ya, Allah yang Rahman dan Allah yang Rahim akan memaafkan dan menghapus segala dosa-dosa kita, insya Allah, ya. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa jika kita itu mengamalkan zikir mengharuskan adanya rasa suka terlebih dahulu dan rasa cinta itu kepada Allah Ta'ala, ya. Jika kita ingin berzikir, ya, harus kita merasa cinta dulu, ya, merasa cinta terhadap Allah, merasa suka dan mengenal terhadap Allah Ta'ala. Maka dengan jiwa yang dipenuhi, ya, jiwa yang dipenuhi oleh rasa suka dan cinta kita untuk selalu mengingat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Al-Ghazali, ya, jika seseorang yang mencintai sesuatu itu pasti dia akan banyak mengingatnya. Dan orang yang banyak mengingat sesuatu itu, meskipun ini pada mulanya adalah bentuk pembebanan atau kita merasa terbebani, namun karena hal itu kita lakukan secara rutin dan selalu kita kerjakan secara berulang, hal ini pasti akan lama-lama menumbuhkan rasa yang mencintai atau rasa kesukaan. Begitu halnya dengan orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Apabila, ya, seseorang muslim itu sampai pada derajat suka berzikir, maka ia tidak akan melakukan perbuatan lain selain zikir kepada Allah Ta'ala. Hal tersebut disadari atau tidak, ya, bahwa sesuatu yang selain Allah itu adalah sesuatu hal yang pasti akan meninggalkan kita semua di saat kematian menjemput kita. Nah, disinilah urgensinya mengapa setiap jiwa itu sangat membutuhkan amalan berupa zikir ini. Kembali Imam Al-Ghazali hingga membahasnya sampai sedetail perihal zikir ini secara khusus. Tentunya hal ini pasti karena begitu besarnya faedah dan keutamaan dari amalan zikir ini. Nah, sobat, mari kita mulai bahas bersama tentang berbagai faedah dari berzikir ini, ya. Yang pertama, orang yang selalu berzikir, maka Allah telah menjanjikan
kebahagiaan setelah kematian. Maksudnya di sini itu ketika seseorang muslim meninggal dunia, maka harta, istri, anak, kerabat, saudara, kekuasaan, dan segala keduniaan akan meninggalkannya. Nah, ya tidak ada lagi yang bersamanya kecuali selain doa dan zikir kepada Allah Ta'ala yang selalu mengiringi roh orang yang telah meninggal tersebut selama dia lakukan hidup di dunia. Nah, setelah itu amalan zikir akan memberinya manfaat yang luar biasa bagi diri seorang muslim yang selalu berzikir. Nah, di dalam alam kematian, yaitu alam kubur, hanya amalan doa dan zikir yang akan menemani, yang akan selalu bersamanya. Imam Ghazali juga memberikan sebuah gambaran. Hal ini menarik, ini cukup menarik menurut saya. Ada orang yang bertanya kepadanya, ya, ia sudah lenyap, lalu bagaimana perbuatan zikir kepada Allah kok masih tetap kekal bersamanya? Nah, itu pertanyaan dari seseorang yang menanyakan kepada Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali pun menjelaskan, sebenarnya ia tidak benar-benar lenyap. Yang dimaksud di sini jasad atau orang yang sudah meninggal itu tidak benar-benar lenyap, yang juga melenyapkan amalan zikirnya. Jadi amalan zikirnya itu tidak lenyap dengan orang kematian orang tersebut, ya. Ia hanya lenyap dari dunia fana ini, ya, dan alam sahadah, bukan dari alam malakut, ya. Hal ini ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 169 dan 170. Di dalam ayat Ali Imran, wala tahsabanal ladina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di dalam ayat 169 ini menyatakan, janganlah kamu mengira, ya, bahwa orang-orang yang gugur atau wafat di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup kekal di sisi Tuhannya dengan mendapatkan berbagai kenikmatan atau rezeki, ya. Kemudian dilanjutkan di ayat yang 170 ini, farihina bima attahumullah min fadlihi wa yastabsiruna billadina lam yalhaqu bihim min qalfihim ala qaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu dalam keadaan gembira, ya, disebabkan oleh karunia-karunia Allah yang diberikannya, dan mereka itu sangat bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang,
yang belum menyusul mereka, bahwa tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Nah, dari kedua ayat tersebut ya, faedah kedua bagi orang yang suka berzikir, mereka akan senantiasa itu diingat oleh Allah Ta'ala, karena orang tersebut juga mengingat Allah ya, di dalam kehidupannya, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ini, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala ta'furu ya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, yang dimaksud Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Di dalam hadis qudsi pun ya juga pernah disebutkan bahwa Allah Ta'ala itu berfirman, aku akan bersama hamba-hambaku selama ia mengingatku, dan di kedua bibirnya itu hanya bergerak karena aku. Hal ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Hakim ya. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana kalau Allah yang mengingat diri kita yang doib ini? Bayangkan saja, jika ada seorang kepala desa akan sangat senang dan bangga jika dirinya senantiasa diingat oleh gubernur, yang notabene hal ini adalah atasan dari kepala desa tersebut, atau bahkan presiden sekalipun ya. Hal itu akan membuat orang tersebut, kepala desa tersebut, pasti dengan bangganya jika namanya selalu diingat oleh gubernur ataupun bapak presiden, ya kan? Apalagi jika kita yang selalu diingat oleh Allah ya. Betapa bangganya kita ini ya. Maka dari itu haruslah kita selalu melakukan zikrullah agar kita selalu mengingat Allah. Pastinya kita mengharapkan Allah pun akan selalu mengingat kita ya. Pantaslah jika kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Mu'ad bin Jabal, ini Mu'ad bin Jabal dikisahkan berkata, tidak ada yang disesali oleh penghuni surga selain waktu yang mereka lewatkan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala. Faedah yang ketiga dari berzikir ya, seorang muslim yang senantiasa berzikir maka akan senantiasa pula mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat, diselimuti oleh rahmat-rahmat Allah, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Ini diriwayatkan dari hadis Bukhari ya.
Sobat bisa mencari hadis tersebut, ya, ini hadis Bukhari, ya. Sementara itu ada hadis yang lain menyebutkan tiada suatu kaum yang berkumpul itu sambil mengingat Allah, ya. Karena perbuatan itu, ya, mereka pun akan menginginkan, ya, menginginkan apapun selain dirinya. Dirinya itu Allah yang diinginkan, ya. Melainkan penghuni langit akan berseru kepada mereka, bangkitlah kalian, karena kalian telah diampuni dari keburukan-keburukan kalian, ya, dan keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, sangat luar biasa kasih sayang Allah itu kepada umat Islam, ya. Dari manfaat zikir yang sedemikian luar biasanya itu bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, ya. Allah selalu mengulang-ulang di dalam kitabnya agar kita terus-menerus mengamalkannya. Seperti pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanuzkurullaha dzikron katsiran, ya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Bahkan saat kita usai sholat pun Allah mengingatkan kepada setiap makhluk-makhluknya agar kita selalu terus mengamalkan atau berzikir kepadanya. Fa'idza qadaitumus sholata fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idzat ma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat-sholatmu, ingatlah selalu Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ya, mari kita upayakan agar selalu muncul rasa suka, muncul rasa cinta untuk selalu atau untuk senantiasa, ya, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena amalan ini sangat-sangatlah mudah untuk diamalkan, ya, dan memiliki manfaat yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tidak saja hal ini menjamin kebaikan di dunia, tetapi juga memastikan amalan ini menjadi kebaikan di akhirat kelak. Yakin itu, ya. Semoga Allah anugerahkan kita hati yang senantiasa suka, senantiasa cinta, dan senantiasa rindu untuk selalu berzikir kepada Allah, ya.
Karena manfaat lain dari berzikir ini terlalu banyak sebenarnya jika kita kupas. Tapi ini yang hal-hal yang terpenting aja ya. Karena dapat mengatasi segala problem psikologi ya, untuk mengurangi stres ya. Allah telah memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya melalui zikir. Karena dengan berzikir tentunya hati kita akan tentram ya. Bila hati kita sedang gundah, ada problem dengan pekerjaan di kantor, atau melakukan sesuatu dengan hasil yang kurang memuaskan, nah hal ini segeralah untuk mengingat Allah ya. Perintah Allah tersebut ya terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan menjadi tentram. Disinilah pentingnya amalan berzikir ya, agar sebagai manusia kita mengetahui dan mengenal jati dirinya dan Tuhannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa zikir pada prinsipnya itu adalah kita memusatkan pikiran dan perasaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menyebut nama-nama indahnya secara berulang-ulang. Itulah yang sebut kita amalan berzikir ya. Namun seringnya yang namanya watak manusia itu ingat kepada Allah hanya ketika dirinya sedang kesusahan ya, sedang terancam dalam bahaya, ataupun sedang menerima cobaan, dia baru mengingat nama Allah. Dan hal ini biasanya jika mereka sudah mulai tenang hatinya ataupun dalam keadaan bahagia, mereka seringnya akan melupakan Allah ya. Ketika dalam keadaan senang ya, mereka utamanya sering kelupaan dengan Allah. Karena itu ya, manusia akan selalu ingat dengan apa yang telah dilarang oleh Allah, sehingga kita tidak akan melakukan dosa-dosa itu kembali. Hal ini sebenarnya menjadikan ujian untuk setiap orang yang berusaha agar tidak melakukan dosa, baik itu kecil maupun dosa yang besar. Apalagi dosa yang besar, yang kecil aja kita harus hindari ya kan. Dengan mengingat Allah, kita tidak akan terjerumus ke dalam api neraka, yaitu tempat yang paling hina di akhirat nanti ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita mengingatnya dalam setiap situasi. Tidak peduli apakah itu situasi bahagia ataupun sedih ya. Hal ini sebisa mungkin dengan memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita itu sudah menunjukkan bahwa rasa syukur kita itu kepadanya, serta mengakui keberadaannya ya, keluhurannya.
Zikir membawa banyak manfaat sebenarnya bagi kita semua yang terus mengamalkannya secara rutin. Manfaat zikir yang pertama itu akan kita bahas di sini, akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu berzikir dalam setiap nafasnya, ya. Orang yang selalu memuji kebesaran Allah akan selalu terlindungi dari keburukan. Zikir juga bisa membuka pintu keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hal ini banyak dicontohkan dari orang-orang terdahulu. Dengan berzikir mereka terlindung dari serangan-serangan musuh di zaman era penjajahan, ya, di zaman era pendudukan penjajah di negara kita, ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa barang siapa yang mengamalkan zikir di sore harinya sebanyak 3 kali saja, maka ia akan tidak akan mendapatkan bahaya berupa racun ataupun bahaya-bahaya lain pada malam tersebut, ya. Berzikir merupakan salah satu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda ketika ceramah atau tausiah setelah selesai sholat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya, "Maukah kamu aku tunjukkan suatu perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Allah, dan mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas ataupun perak?" Hal itu membuat para sahabat yang hadir kemudian menjawab dan berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Hal ini Rasul pun kemudian bersabda untuk melanjutkan sabdanya tadi, "Berzikirlah kepada Allah yang Maha Tinggi." Itulah yang dikisahkan atau diceritakan dari hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Sobat beriman, berzikir juga bisa mengingatkan diri kita pada kehidupan setelah kita mengalami kematian dan membuat kita selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berzikir selanjutnya yaitu bisa membuka pintu rezeki. Nah, ini yang membuat segala urusan dunia dan urusan akhirat terasa lancar dan mudah dilalui. Saat berzikir ini, Anda akan merasa selalu bersyukur dengan segala apa yang telah dimiliki. Hal ini membuat hati selalu merasa cukup dan jauh dari perasaan tamak dan serakah. Siapapun yang berzikir setiap harinya akan dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya. Karena Rasulullah itu tidak pernah melewatkan zikirnya di setiap harinya, di setiap saat, di setiap waktunya. Inilah mengapa zikir menjadi salah satu sunnah Rasul yang begitu dianjurkan bagi umat muslim, ya.
Ingatlah, Rasulullah itu sudah dijamin Allah masuk surga, sudah dijamin terhapusnya dosa, manusia yang paling suci. Hal itu saja Rasulullah masih terus saja berzikir, memuji, kemudian menzikirkan nama-nama indah Allah, tiada henti di setiap hembusan nafasnya. Apabila seseorang itu berzikir dengan mengulang-ulang kalimat-kalimat Allah, sebagai contohnya, ya, mengingat kalimat-kalimat Allah itu sebagai contohnya, seperti subhanallah, ya, maka akan berpengaruh bagi tubuh kita, ya, karena beberapa daerah di otak yang terlibat akan menjadi aktif, ya, beberapa bagian sel di otak yang terlibat akan menjadi aktif, ya. Allah menciptakan manusia itu dari tanah, di mana hal itu merupakan lambang dari sebuah kehinaan dan kekotoran sebenarnya. Al-Quran menyebutkan sebagai nutfah atau saripati tanah. Setelah proses penciptaan dari tanah tersebut, kemudian Allah menyatakan, "Fa'idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Karena diciptakannya dari tanah, maka sifat manusia, yaitu basyariah, ya, manusia menjadi selalu kotor. Oleh karena itu, manusia ingin menafikan kekotorannya tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa itu? Dengan jalan hanya selalu mengingat Allah, yaitu dengan berzikir. Zikir kepada Allah yang begitu mudah kita lakukan, ya, mudah lidah kita mengucapkannya, dan amat sedikit memerlukan tenaga, tetapi menjadi amalan yang begitu baik dan lebih bermanfaat dari amalan-amalan lain. Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa di antara semua jenis pekerjaan duniawi, maka hanya dengan zikir terus-menerus, hal itu dapat membuat hati tawadhu, ya, yang paling utama dan paling bermanfaat. Jika hati kita lalai pada saat berzikir kepadanya dengan lidah, maka pahala yang kita raih pun juga tidak berarti. Apabila hati kita tidak ada perhatian saat berzikir,
maka akan sangat kecil manfaatnya. Akan tetapi nilai zikir yang dilakukan dengan penuh perhatian, dengan sepenuh hati setiap saat, nilainya berada di atas ibadah-ibadah yang lain. Ingat dan mengingati Allah adalah tujuan dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Pengaruh dari mahabbah atau kecintaan kita kepada Allah adalah merupakan puncak rasa sukacita di dalam jiwa kita, ya. Karena hakikat jiwa adalah rasa suka dan kegembiraan yang tiada tara. Karena terjadinya mukasyafah kepada Allah itu adalah dengan segala keindahan dan keparipurnaan Allah saat takoruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat takoruf itu sendiri, ya, menurut sebagian sufi adalah sentuhan rasa dari segala yang ada, ya, sentuhan rasa dari segala yang ada yang muncul dari dalam kolbu dan ketundukan nurani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi, menurut Al-Ghazali sendiri, takoruf itu merupakan sebuah penyucian kolbu, ya, sebuah penyucian kolbu dari segala hal yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apabila kolbu kita telah suci, ya, maka Allah lah yang akan hadir bersama kita, ya, bersama hamba-hambanya. Sebab hal itu sudah tidak ada lagi hijab atau pembatas antara Allah dan hamba-hambanya. Secara psikologis, zikir mempunyai beberapa hikmah, yaitu dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengarungi kehidupan ini, ya, menambah rasa keimanan, kemudian pengabdian, kejujuran, dan kematangan cita-cita di dalam hidup. Zikir juga dapat berfungsi sebagai sarana pengendali diri, pengendali nafsu yang sering menjadi penyebab bagi diri kita, ya, untuk melakukan hal-hal kejahatan. Faedah lainnya adalah utama, ya, ini dapat mengusir syaitan, ya, mengalahkan serta menyingkirkan sesuai dengan hak-haknya, ya. Ketika seseorang itu dapat melaksanakan zikir, ya, secara kontinu terus menerus tanpa menggerakkan lisan, maka hal itu terhapuslah kesan-kesan bahwa melaksanakan zikir dengan lisannya. Ketika seseorang itu terus-menerus melakukan zikir tersebut hingga di dalam hatinya, maka telah melekat makna dan ucapan zikir tersebut, tetapi akan terlintas lagi dalam hatinya, yaitu huruf-huruf dan bentuk-bentuk kalimat zikir. Tetapi yang akan melekat adalah makna ucapan dari zikir tersebut, ya, sehingga hal ini menjadi ingatan dalam hatinya untuk selama-lamanya. Zikrullah sebagai ganti keakraban kita, ya, keakraban Allah kepada dunia beserta segala yang didambakan
di dalamnya. Memang upaya ini menurut Al-Ghazali juga pada mulanya memang sangat berat untuk melaksanakannya. Namun pada akhirnya ia akan menikmati juga apa yang telah mereka lakukan. Al-Ghazali mengumpamakan seperti adanya seorang bayi yang masih begitu membutuhkan ibunya. Pasti terasa berat sekali baginya ketika pertama kali disapih dari air susu ibunya, sebab ia takkan bisa bersabar untuk berlama-lama dari kebiasaan itu. Dan karena itulah si bayi tersebut akan menangis dan berteriak sekeras-kerasnya ketika ibunya mulai menyapihnya dari air susu ibu itu. Dan makin besar kebenciannya terhadap makanan yang diberikan kepadanya sebagai pengganti air susu. Zikir juga mampu mengingatkan seseorang yang membuat dan bisa menyembuhkan penyakit hanyalah Allah. Dengan zikir la ilaha illallah maka akan mampu menghadirkan sesuatu yang baik dalam bentuk perbuatan maupun perasaan. Mengingat besarnya manfaat ucapan la ilaha illallah dalam mengisi kekosongan rohani muslimin yang disibukkan oleh urusan duniawi. Nah, sobat, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat difahami dan semoga saja dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.